Adat Melayu ini adalah yang legal gitu. Betul. Sekabupaten Siak itu kecamatan yang terpadat itu ada Tualang. Oh gitu tuh. Dan di Tualang ini pun banyak suku-sukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam hormat pejuang impian. Hari ini kita kedatangan tokoh masyarakat atuk kita di podcast Temu Ramah Omel. Kita akan gali lebih jauh apa itu Lam Riau. Selama ini kita khususnya orang Tualang tidak tahu fungsi Lam Riau itu apa. Jadi nanti kita coba gali-gali informasi lebih jauh. Sebelum kita gali lebih jauh, kita bersenandung dulu sebentar. Nang merdu bunda berjasa melahirkan putra perkasa, Hang Tua Laksmana Satria, fatwamu takkan hilang dan sirna. Salam santun tuh. Iya, Izin tuh perkenalkan diri atu. Jadi ada orang tua kita dulu. Tak kenal sama aku tak sayang tuh. Betul. Jadi kita izin tuh perkenalkan diri tuh. Atu nih siapa gitu. Jadi kita biar tahu. Jadi orang tahu semuanya atu nih siapa gitu. Silakan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Risman Harun, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi keberkahan, diberikan kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berbincang bersama-sama. Yang mana mungkin ada hal-hal yang patut kita tahu atau yang dapat pula yang saya sampaikan. Siap tuh. Jadi sebelum kita mulai ini saya minta maaf mungkin kalau ada salah-salah nanti ya sama-sama kita benahi. Siap tuh. Oke. Jadi atuk nih cerita sikit kita tuh kan dari tadi kita udah menunggu. Jadi sebelum atuk kesini tadi atuk kemana dulu nih kalau boleh tahu? Saya dari rumah aja tadi. Oh, dari rumah langsung tuh. Dari rumah siap sholat tadi. Oh, siap sholat. Saya sesuai janji. Sesuai janji betul. Sesuai janji kita. Ya, kita janji itu harus ditepati. Iya betul. Oke, tuh lanjut itu. Iya, siap. Lam Riau itu berdiri tahun berapa tuh? Lam Riau Provinsi Riau ini itu berdiri tahun 1970. Yang didirikan langsung oleh gubernur kita yang pertama, Arifin Ahmad. Oh gitu tuh. Iya. Siap. Jadi setelah berdiri itu berarti untuk ruang lingkup semua kabupaten langsung atau tahunnya berbeda tuh? Beda. Oh beda tuh ya. Oke siap tuh. Oke, ini kita lanjut lagi tuh masalah Lam Riau kan lambangnya itu kan payung tuh. Betul. Payung sama apa kayak rencana itu apa tuh payung sama apa kayak itu. Jadi kalau untuk kasih apa itu makna dari lambang Oh gitu ya. Jadi singkat aja tuh. Jadi Lembaga Adat Melayu Riau ini ada tingkatannya provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan. Nah, lambang daripada Lam itu mengapa sebabnya lambangnya itu payung kan gitu. Jadi setiap daerah itu baik dari provinsi maupun kabupaten maupun kecamatan itu istilahnya itu memayungi daerah kita masing-masing. Kalau misalnya kecamatan ya kecamatan di bawah naungan dipayungi. Jadi tempat berteduh lah. Tempat berteduh lah kan gitu. Istilahnya begitulah. Kalau di kabupaten ya dia sekabupaten. Kalau provinsi di provinsi. Jadi lambang itu tuh mulai dari provinsi sampai ke kecamatan, kabupaten itu sama. Jadi tujuannya itu memayungi.
memayungi. Jadi tuh Lam Riau Tualang awal berdiri diketuai siapa saja tuh? Dulu bukan Lam namanya, yang pertama itu adalah pemangku adat. Oh, pemangku adat. Pemangku adat itu waktu itu adalah Haji Anwar Samad. Yang setahu kita ya. Anwar Samad. Setelah itu Haji M. Ali Tonel. Ya. Setelah Haji M. Ali Tonel digantikan sama Haji Abdul Razak. Abdul Razak. Setelah itu Abdul Razak. Jadi Haji Abdul Razak itu diperkirakan tahun 2006 mungkin. 2006. Iya, tahun 2006. Nah, setelah beliau meninggal tahun 2018, tahun 2021 diangkatlah saya sebagai Lam Kecamatan Tualang tahun 2021. Oh gitu. Jadi itu masalah berarti lembaga adat Melayu. Berarti kan tidak terlepas dari adat. Betul. Jadi adat itu secara garis besar, secara arti atau bisa menjelaskan enggak adat itu seperti apa sebenarnya? Kita mau tahu gitu. Jadi anak-anak muda milenial ini kan secara tidak langsung kan tidak mengerti adat itu apa. Iya betul. Memang istilahnya orang sulit membedakan antara adat dengan budaya. Betul. Jadi kalau adat ini aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat yang disepakati secara bersama-sama mempunyai hukum adat. Itu namanya adat. Jadi kalau adat ini, kalau kita melanggar, kita dihukum secara adat. Kalau budaya, sesuatu kebiasaan yang dibuat atau yang dilakukan di dalam masyarakat, itu namanya budaya. Itu namanya budaya. Jadi Lam Riau ini kan sudah berdiri itu. Yeah. Itu sudah jelaskan, jadi sudah terbentuk tahun 1971 tuh ya. Iya, 70. 70. Yeah. Maaf tuh, 70. Jadi setelah itu setelah terbentuk, jadi kita ini kan belum tahu nih. Iya. Lam Riau itu berdiri dan terbentuknya fungsi sebagai apa sih untuk kita itu sebagai masyarakat itu. Jadi begini. Fungsi Lam itu adalah membentuk dan membina pola kehidupan di dalam masyarakat. Yang di dalam membentuk dan membina pola dalam masyarakat tadi tentu ada larangan, ya kan? Ada hal-hal yang larang, ada juga hal-hal yang di pencegahan. Jadi sebelum terjadi umpamanya kita pencegahan dulu. Gitu tuh. Ya. Dan tujuannya supaya masyarakat ini mempunyai akhlak. Gitu. Jadi adat ini tidak terlepas daripada istilahnya adat ini bersandikan syarak ini bergantikan kitabullah. Jadi memang betul-betul akhlak. Jadi peran Lam Riau ini sangat penting sebenarnya. Penting, ya. Jadi orang selama ini tidak tahu berarti gitu. Tapi betul. Jadi selama ini orang kan bingung Lam Riau itu apa-apa. Jadi sekarang kita udah mulai tahu nih tuh. Jadi setelah itu udah mulai tahu. Jadi hubungan Lam Riau dengan masyarakat apa tuh? Jadi fungsinya Lam ini untuk masyarakat itu adalah sebagai wadah. Jadi Lam itu lembaga adat Melayu itu adalah wadah. Wadah artinya menampung aspirasi masyarakat, bisa menyelesaikan, bisa untuk pendekatan dengan masyarakat. Nah, fungsi Lam itu ya utamanya itu adalah sebagai wadah untuk masyarakat. Gitu. Berarti sangat kalau kita lihat berarti sangat penting sebenarnya itu ya. Sebetulnya penting, sebetulnya penting. Itulah namanya kita kan tak gara-gara tidak tahu itu tuh, jadi kita masih bingung. Iya. Jadi menarik itu setelah ada masyarakat. Jadi hubungan Lam Riau dengan pemerintah itu sebagai apa tuh? Jadi kan menarik itu. Betul. Pasti kan kita mau tahu juga apakah ada hubungan masyarakat udah ada. Berarti apa hubungan dengan pemerintah ada nggak tuh? Ada. Antara lembaga adat dengan pemerintahan itu adalah mitra kerja. Mitra kerja. Jadi lembaga adat bermitra kerja dengan pemerintah. Berarti tidak terlepas pemerintah ikut
bekerja sama untuk masalah lembaga adat. Masalah adat Melayu tadi. Ini menarik itu karena kita kan udah bincang-bincang hangat jauh. Memang kalau untuk lebih terinci nanti mungkin bisa kita jelaskan. Jadi hal apa sih itu yang terberat lembaga adat Melayu Riau itu yang membuat kita nih sekarang masyarakat ini kan belum tahu apa itu lembaga adat Melayu Riau. Jadi hal-hal apa sih yang terberat lembaga adat Melayu Riau untuk khusus di Tualang itu? Yang terberat. Pertama yang terberat itu sebetulnya semua berat. Gitu. Sebetulnya semuanya itu berat. Tetapi itulah peran pemerintah tadi itu untuk mendukung berjalannya adat Melayu ini kan gitu. Tidak terlepas, tidak boleh dilepaskan. Tidak bisa terlepas. Sebab apa? Adat Melayu ini adalah yang apa namanya itu, yang legal gitu. Betul. Tidak semacam ormas-ormas. Betul. Kan gitu. Nah ini kan lembaga adat ini kan dananya itu kan dari pemerintah. Betul. Tetapi kadang-kadang kita kesulitan kita, terutama untuk Kecamatan Tualang itu, kita ingin membuat sesuatu kegiatan. Tapi sampai saat ini kita terbentur dengan fisik bangunan. Fisik bangunan. Jadi maaf kata itu. Ini udah menarik atau bilang bangunan. Jadi bangunan kita ini sekarang tahun bangunnya atau ibaratnya udah diresmikan lah tahun berapa tuh bangunan itu udah ada di Tualang gitu tuh. Itu tahun 2010. Wah, udah lama nih tuh. Berarti 2000 udah sekitar 2010. 14 tahunan kurang lebih. 14 tahun. Jadi selama 14 tahun tuh tidak ada dana renovasi gitu. Gitu tuh. Jadi khususnya saya bicara khususnya bicara di khusus Tualang lah gitu. Itu memang gedung kita itu fisiknya itu tak mengizinkan gitu kan. Jadi ada kerusakan. Berapa kalau boleh tahu tuh berapa persen kerusakan itu kalau lebih itu kalau persennya saya bilang itu hampir ada 60 tuh. Sekitar gitulah. 60% berarti lumayan parah tuh ya. Sebenarnya kita agak masalah ini agak lumayan tapi kan namanya itulah apa adanya. Mungkin kita gimana caranya lembaga adat Melayu Riau ini ketika gedung itu mewah, kita gedung kita tuh bagus. Jadi secara langsung marwah kita terangkat. Betul. Ketika kita mengundang orang luar, kita bangga. Ini loh gedung kita. Jadi kalau gedung kita maaf kata hanya maaflah sekedar apa adanya, kita pun mengundang orang mungkin gitu. Gimana tuh mengundang orang atau rasanya berat itu. Ini sebetulnya udah banyak ini kegiatan-kegiatan yang saya batasi gitu. Dibatasi. Sebab kita takut lah kan gitu. Nanti memang orang takut kecewa takut kecewa gitu kan. Ini kok becek nih, kok ada tombok-tombok nih ada bocor-bocor nih kan. Malunya gitu tuh. Bocor kan. Siap. Tapi macam mana lagi kan. Insyaallah mudah-mudahan pemerintah ikut bisa membantu kita. Mungkin ada pihak-pihak swasta juga mungkin yang ikut mau membantu kita. Silahkan ya tuh ya. Boleh langsung jumpai untuk marwah kita. Betul. Jadi sebab apa saya mengatakan seperti itu? Di Kecamatan Tualang ini lebih kurang 120.000 jiwa. Banyak tuh ya. Jadi sekabupaten Siak itu kecamatan yang terpadat itu ada Tualang. Gitu. Dan di Tualang ini pun banyak suku-sukunya. Sebab kemarin pernah kita ada pertemuan, itu yang tercatat sementaranya itu ada 32 suku. Ramai juga. Yang mendiami di daerah Kecamatan Tualang ini. Kecamatan, ruang lingkup kecamatan Tualang. Sebab apa ramai orang di situ? Karena di sini kan kota industri. Betul. Itu makanya kita ada kota industri. Ya mungkin orang tempat mencari nafkah lah di tempat kita. Jadi jadi seharusnya
ini perhatian khusus bagi ini kita. perasaan hati nih itu. Iya. Ini saya minta perhatian khusus. Iya. Nah, sebab saya bilang kemarin ada raker di Siak itu, saya lantang itu. Lah saya sampaikan. Jadi saya bilang tolonglah prioritaskan. Iya, diprioritaskanlah untuk Kecamatan Tualang ini kan itu. Supaya apa? Supaya kita sebagai ini poros terdepan itu pede lah kita kan gitu. Nah, kalau memang istilahnya nanti kita renovasi, kita banyak agenda yang akan kita jalankan. Jadi maaf kata kalau agendanya seperti acara pernikahan bisa di situ waktu itu ya. Insya Allah. Bisa. Masyarakat kita ini kan banyaknya kan tempatnya sempit-sempit. Gitu. Kadang-kadang dia nak bikin pesta pernikahan. Itu saya imbau kalau memang mau bikin silakan sini. Ini lapangan besar. Siap. Tempatnya besar. Tapi harus bagus dulu gedung kita gitu. Kalau nggak bagus, mungkin agak susah itu ya. Itu kadang-kadang pun saya dipaksa tuh. Biarlah Pak, gedungnya kayak gini, kami mau gini. Kalau tak bisa di atas, di bawah aja. Artinya apa? Betul. Ingin tahu masyarakat ini lebih kuat gitu. Betul. Itu. Sebelum kita lebih jauh itu kita minta maaf juga sama pemerintah juga nanti. Ini bukan maksud kita untuk jelek-jelekan, tidak. Hanya kita ketika adat ini atau sebagai lembaga adat Melayu Riau ini kalau dia bagus, secara tidak langsung marwah kita terangkan. Jadi itulah bahasa dan juga dengar-dengar kan walaupun saya belum terlalu jauh, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Jadi apa langkah baiknya bantulah kita itu ya. Itu. Dalam kesempatan ini saya banyak juga terima kasih kepada yang peduli. Siap tuh. Istilahnya kepada suku-suku puak-puak yang ada di Tualang ini, alhamdulillah mereka mendukung kita. Siap bersinergi dengan lembaga adat Melayu Kecamatan Tualang. Jadi ini sudah kan berarti sudah jauh nih panjang tuh. Jadi visi dan misi Lam Riau ini ke depannya seperti apa tuh? Untuk jangka pendeknya itu kita tentu program kita harus berjalan. Betul. Pertama tentu kita benahi dulu masalah adat pernikahan. Tentu saja nanti di sini lebih kurang ini 8 desa 1 kelurahan. Nah, jadi rencana kita ke depannya itu ini akan kita tatar ma'andam yang ada di Kecamatan Tualang ini. Jadi adat itu harus kita seragamkan. Tidak bisa kita daerah misalnya satu kecamatan itu 8 desa, nanti desanya beda-beda cara adatnya. Itu tidak bisa. Itu harus pokoknya harus sama lah. Gitu. Kita tentu memberi pelatihan kepada ma'andam-ma'andam, teknik-tekniknya seperti apa. Nah, itu yang kedepannya itu yang target kita, program kita. Memang ada kita ini 7 program gitu kan. Tapi target itu yang jangka pendeknya itu yang akan kita kejar. Gitu. Jadi kesimpulan Lam Riau ini sebagai wadah melestarikan budaya Melayu itu dan sebagai penyeimbang antara suku-suku yang ada di Kecamatan Tualang. Nanti tuh kalau boleh ada waktu tuh nanti kan dia sudah menyinggung masalah ma'andam, masalah pernikahan. Nanti kalau ada waktu tuh kita boleh tuh cita-cita singkat apa itu masalah anto belanja ada belanja, ada belanja yang besar di kecil gitu tuh. Beda ya nanti masalah beinai, acara beinai itu acara tepuk-tepuk tawa. Masalah saya ada juga tuh Melayu tuh. Ini yang menarik lagi tuh masalah gelar, pemberian gelar terhadap orang. Kadang kan kita tahu tuh masalah uwan itu apa, untuk oka itu apa. Jadi orang belum tahu. Jadi nanti boleh tuh kalau ada waktu nanti atau juga bisa cita-cita. Siap. Boleh tuh ya. Boleh. Terima kasih. Sip. Akhir podcast Temu Ramah Omel. Ada yang sudah kita bahas tentang Lam Riau. Semoga kita mendapatkan informasi penting. Apa itu Lam Riau? Misal ada kata-kata yang tidak sesuai, mari kita luruskan bersama. Silahkan komentar di kolom channel Omel Official 29. Makasih tuh. Saya izin itu boleh main-main lagi nanti tuh ke podcast Temu Ramah Omel tuh. Siap. Sekian. Ada boleh tuh ada kata-kata singkat untuk
acara Temu Ramah Omel atau mau kasih pesan-pesan kalau boleh tahu ada atau kasih sedikit aja. Jadi begini, kita ini kan tentu bermacam-macam suku bangsa. Siap. Jadi saya menghimbau dengan acara ini, marilah kita bekerja sama, menjaga ketertiban, menjaga lingkungan. Jadi tak usahlah menganggap bahwa kita ini berpuak-puak. Itu maksudnya kita tinggal di Riau, berarti kita orang Riau. Siap. Jadi tidak ada kita berpuak-puak gitu lagi. Kata adat mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Nah, jadi kalau kita menerapkan hal-hal seperti itu, insya Allah akan untuk damai, daerah kita ini damai, akan damai selalu. Aman. Itu harapan kita ke depan. Amin. Terima kasih tuh dari Omel, sedikit aja singkat. Ketika kita diam dan tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal yang terbaik selagi kita hidup. Mudah-mudahan niat baik kita menghasilkan energi positif dan amal baik untuk kita. See you. Sampai jumpa di episode Temu Ramah Omel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.